saja kita menuju ke line of down. Masing-masing player sudah langsung mengisi. Di mana aja landing mereka. Ada 2 player di bagian tengah. Standby terlebih dahulu. Tapi Franco mengendap-endap sendirian. Bolong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Kan? Kalau lo bilang semua player mengisi posisinya. Iya. Romer di mana posisinya? Apa? Romer di mana posisinya? Sungai. Sungai doang. Rumput, sungai. Rumput, sungai. Berarti harus jadi kakek Bunsin dong. Iya kan? Semua di satu map ini landingnya mereka. Tapi terlihat barusan Swelo berhasil memberikan sebuah efek untuk menarik lagi ke arah Elzura. Dan Val mencoba untuk memberikan aksi perlindungan. Valoisky dengan Franco masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung. Ya, tapi dengan adanya Franco ya, aku melihat bagaimana power pick off dari teman-teman Geekfam ini sangat confident atau percaya diri. Apalagi dengan rotasi yang dilakukan, ini udah main-main kayak XP lane nih. Dan pakai punya gulung dari sinyal. Oke, tapi kita bakal lihat di mana di arah top lane Val bakal coba mengcover pergerakan dari para pemain tim Rebel Legion dan menuju ke arah jungle. Swelo agak cukup terlalu barbar nampaknya masuk di dalam sana ya. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Fearless-nya, dia juga masih berusaha untuk mendapatkan level yang keempat, apalagi dia mengincar ke arah Scalizard. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Scalizard, berarti yang di arah bagian top lane agak sedikit free untuk coba disamperin lah hitungannya sama teman-teman Geekfam, apalagi rotasi dari Aimon-nya. Lihat Janacute masih sangat pasif sekali, dia tidak mau crossing the map. Dia lebih bermain untuk mendapatkan level yang keempat dan mungkin nanti akan memaksa untuk memainkan Endless Shard ketika Turtle juga udah up. Alright, dan bahkan nampaknya kali ini Fearless belum melakukan invasi ke jungle dari tim Geekfam. Tapi rotasi yang dilakukan lihat, Geekfam ini lebih terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Yang tandanya di arah Goblin akan menjadi kesempatan para pemain dari tim Rebellion untuk mendapatkan 1 poin kill atau objektif yang selanjutnya. Teamfight telah terjadi, Fall di depan sana seorang diri. Janacute nampaknya akan free mendapatkan Turtle. Kalau dia nggak dapetin poin dan Turtle-nya menjadi kerugian untuk mereka. Karena lihat objektif gaming yang dilakukan oleh para pemain dari tim Rebellion berhasil mengamankan Purple di atas sana, Profesor. Dan Janacute mau tidak mau harus mendapatkan dengan retribution yang sangat baik. Tapi lihat retribution bahkan diamankan Fearless. All objektif diamankan Fearless dan bahkan Fearless hampir mendapatkan 1 poin kill. Look, where are you going? Masih ada 1 buat chest dan ternyata masih cooldown di dalam sana. Menang banyak sepertinya untuk kali tapi geek semuanya. Wow, ini geek semua mungkin kalau aku pribadi ya. Aku geek, aku tahu gimana caranya geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Janacute terhadap para pemain dari tim Rebel Legion. Even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam itu ternyata berbuah sebuah kerugian. Yang baru saja kita dapatkan, Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janacute juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya, sehingga pickling untuk saat ini benar-benar menjadi sebuah jawaban, apalagi dengan 1 movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bolong sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Iya. Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retry-nya nyala Pasif dulu. retry, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area berbeda lagi ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Enggak, ini enggak pertukaran yang enggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlane dan mereka bakal lulus di depan sana. Mencoba mendapatkan 2 poin kill. Bakal coba dibalikkan kembali karenanya. Posisi dari tim Rebel Legion mencoba dapatkan 1 poin. Tadi mana mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah para pembuff yang memiliki Janacute. Tapi Janacute masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul menurut pemain dari tim Rebel Legion. Dan di arah bottom line look. Akankah dia selamat? Kali ini catch do it. Mendapatkan 1 buah tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi tadi sebenarnya Geekfam udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Janacute. Kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Janacute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless.
Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Oke. Farming terus-terusan. Tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki. Termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan dan juga Janek Kitty mulai masuk dan juga memberikan damage balasan. Endless shot-nya masih ke dalam tubuh Dairen, tapi Dairen masih bertahan. Oh, dan ini sangat salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi sementara itu, level blaster dikeluarkan dan pakai Janek Kitty berhasil mendikoi para pemain dari tim Rebel Legion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geek Fam di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif, itu merugikan. Yep. Udah pasti turret pecah, platingan udah pasti hilang, Oke. udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off. Dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat Ya, besar. lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairen, oke. Cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairen ternyata langsung membuat ke arah Athena Shield menghindari critical damage yang lebih tinggi dari Waduh, ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar tadi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duetnya mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Dia pun langsung down, tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Janek Kitty belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk ke ada 3 player, berhasil dibabat sendirian. This is Janek Kitty. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, Iya. mainin cooldown reduction-nya, dan attack bahkan speed-nya sih. dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat Iya, mainin permainannya basic tadi. attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi. Dan untuk sekarang, Val kayaknya mungkin terancam karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage. Ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Haze menggunakan Battle Mirror Image atau BMI. Dia menghindari Endless Shard padahal. Iya. Tapi ketika dia kembali lagi, gak ada follow up damage-nya. Gak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera. Balik lagi kita semua sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu nggak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, lihat aja. Ada yang mau pendernya connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke. Elzura. Lulit ditangkap. Lincah. Lincah masih. Betul, Ilah, sabar. Oke, tapi Wah, lihat dari bottom lane, Fearless. Dia harus terbang tapi terpinggol. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada Link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi. Dihabisin semuanya ternyata. Karena yang di freeze punya dia paling. Wah. Oke, Altura tidak ada play kill, Swallow. Heist bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang. No Blazing Duet kali ini. Karena Heist sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulate tadi ada satu Blazing Duet, Bro. Oke, ini sekarang dari mereka Rebel Legion agak sedikit tertekan juga ya. Karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang. Coba lihat di area bottom turretnya. Inner turretnya hilang. Outer turretnya hilang pula. Di atas udah hilang satu. Tapi berbanding terbalik dengan Geek. Dimana mereka walaupun ditekan di awal. Kehilangan objektif dari area purple buff-nya. Mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, Prof. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini apalagi nih? 2 lawan 2. Masih Hampir pakai jadi balik. Baloyski! What a play from Iron Hook! Baloyski, oh my god! The calculated, sangat tepat kali ini Profesor KB. bahkan setengah darah Dairennya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari Rebel Legion mereka melakukan team fight tanpa ada follow up damage. Pop sekarang belakang bakal Retribution dari start fight. Jangan KTL Gate karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Luke dan bahkan Dairen kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada Luke. Lari ada lu. Baloyski ini pasti menjadi highlight momen week 8 by Samsung Galaxy. Lagi Hey, dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang purple buff lah. Ini harusnya menjadi milik
dari Fearless dimakan loh. Ya, Aduh. balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai kejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zion. Tabrak aja. lah. Gak tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane. Kadira kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus pada objektif Baloi, ini. baloi. One by one situation again di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk seorang Fearless. Bahkan para pemain tim Rebellion, mereka harus berpikir 2 kali untuk memasuki event karena Lordnya masih ada. Konsol telah dimiliki bagi Fam Palois. Hey, Almost is never enough nampaknya Pak Bulung. hampir aja ya, ngeri tahu. Ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener nggak jelas juga arah tarikannya kemana, nggak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu beta yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Baloiski berjuang seorang diri. Ada ke Alta di bagian belakang. Mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Pecah, heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Meanwhile dari bottom lane. Tapi di depan sana, Chan Kyuti berhasil melakukan pick off terhadap Fearless. Dan Suelo! Sakit. Suelo pun harus ter-take down. The damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Baloiski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Dan bahkan para pemain dari Tempo. Oh my God, Baloiski oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Revolution. Lihat, mereka kehilangan semua best turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one strike push. Randall shot. Sakit banget. Daerah. Dan di sisi belakang sana. Suelo menarik semua kick bomb. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geek Bomb, benar-benar berjuang sampai akhir. Kick bomb Indonesia. Masih pagi suara saya dibuat serak-serak asa. Santai bro, santai. Santai bro, santai. Ini Karena ini si awal game masih game pertama.